Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberi kebahagiaan setiap harinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah di sini aku share video malam minggu kita kemarin ya ini tuh. Nah ini kita lagi nyantai-nyantai di Taman di Gulis Untan. Sambil jajan-jajan gitu. Banyak banget ternyata yang jualan sekarang itu. Terakhir aku kesini tuh nggak begitu rame gitu ya sampai sepanjangan jalan. Nah seperti inilah suasananya teman-teman. Aku sering sih kesini ya, ada tamannya juga kadang buat nyantai-nyantai ngadem gitu kalau siang-siang. Terus kalau malam-malam tuh enaknya nyantai di sini di pinggiran jalannya gitu. Nah sebenarnya aku jarang sih kalau malam minggu keluar nyantai-nyantai kayak gini tuh, soalnya bingung gitu mau kemana, dimana-mana tuh rame gitu ya. Ini kita nyari di pojokan yang nggak terlalu rame gitu. Biasanya kan siang atau sorenya tuh kita udah keluar rumah ya, jadi malamnya tuh biasa nyantai-nyantai di rumah terus, atau akunya sambil beres-beres gitu. Nah tadi habis dari jalan-jalan lanjut dong beres-beres rumah. Karena emang biasanya malam minggu itu aku suka beberes rumah ya, biar kayak minggunya itu ada jeda atau buat nyantainya gitu loh teman-teman, jadi nggak pusing udah mikirin rumah gitu ya, udah beres malamnya. Nah makanya kalau malam minggu tuh aku males gitu kadang keluar, udah capek duluan ya buat beres-beres. Tapi nggak apa-apa, nih malam ini aku beresin dapur aja dulu biar besoknya baru beresin yang lain ya. Tapi nggak terlalu berantakan sih yang lain gitu. Nah jadi ini aku mau beresin dapur. Meja dapur ini tuh apa ya, kan biasanya tuh kalau habis masak tuh beresin yang kelihatan aja kan. Nah sedangkan di meja dapur aku ini kayak banyak banget kotoran ini loh teman-teman, binatang-binatang kecil gitu. Pokoknya hampir setiap hari tuh beresin itu mulu deh. Nah karena mungkin itu kan lah ada lampu di bawah kitchen set aku tuh nyala terus ya, kalau malam kan aku matiin lampu dapurnya. Nah jadi mungkin binatang-binatang tuh pada ngumpul di sini kan. Nah itu tuh pada mati-mati lah, belum sayapnya apa namanya kemana-mana gitu ya. Pokoknya kotor banget lah, ini nggak kelihatan banget ya, padahal ini tuh banyak binatang-binatang kecil gitu pada nempel-nempel di dinding, belum di peralatan-peralatan dapur aku gitu ya. Biasa di botol-botol minyak gitu penuh gitu ya teman-teman. Sebel banget ya, soalnya kalau malam tuh kan biasa pasti aku beresin kan, dapurnya udah bersih gitu. Nah pagi-pagi tuh udah banyak lagi nempel-nempel gitu binatang-binatang kecilnya. Kalau semut sih aku biasa pakai kapur, itu makanya standby aku kapur. Udah gampang gitu ya, nggak datang-datang lagi semutnya. Tapi kalau apa namanya binatang-binatang kecil ini tuh laron ya namanya. Nah itu tuh kan malam-malam gitu dia apa namanya ngumpulnya gitu. Tapi biasanya aku kalau malam-malam ke dapur gitu kok nggak ada gitu ya. Tapi pagi-pagi tuh udah banyak gitu loh teman-teman. Misteri banget itu binatangnya. Nah oke, ini di bagian pojokan-pojokan biasanya kalau hari-hari itu kan suka males gitu ya, jadi suka males geser-gesernya. Jadi ya seperti inilah ya, effortnya buat bikin dapur yang kata orang-orang kelihatan kinclong. Jadi emang harus ada effortnya, nggak bisa dong bisa kinclong sendiri dapurnya atau rumahnya gitu ya. Pasti ada usaha yang lebih ekstra gitu di sebalik layarnya. Nah jadi biasanya aku seminggu sekali sih kayak gini, nggak bisa rajin-rajin juga ya. Soalnya tenaganya hari-hari juga udah habis gitu ngurusin anak-anak. Cuman kalau habis masak itu kan biasanya yang diberesin tuh cuman yang kelihatan-kelihatan aja gitu ya. Terus lanjut ke bagian kompor ya, ini yang paling sering kotor biasanya tuh ya, apalagi di belakang-belakangnya, di bawah kompornya ya, yang paling banyak remahan-remahan itu. Tapi biasanya kalau aku habis masak juga langsung dibersihin gitu sih, sampai udah pudar itu stiker kompor aku. Suka sering dilap-lapin gitu. Tapi ini stikernya tuh masih bagus gitu loh ya teman-teman. Ini sayangnya tempat toko yang aku beli dulu tuh udah tutup gitu, atau nggak tahu udah nggak bisa dicari lagi tokonya. Padahal ini kualitasnya bagus gitu ya, nggak rusak gitu stikernya, cuman gambarnya aja yang udah hilang. Ada sih, ini aku udah ketemu tokonya yang
bisa aku request juga gitu ya, motif dan warna yang sama persis kayak aku ini. Kemarin maaf banget buat teman-teman yang pada minta link stiker kulkas sama kompor aku nggak bisa kasih karena memang nggak ada, tokonya tuh udah nggak ada gitu kan. Tapi kemarin aku ada nemu toko tempat aku pernah jadi resellernya juga gitu buat jual-jualin stiker kompor sama kulkas dulu tuh ya. Nah itu aku request kan minta dibikinin sama kayak aku ini, dan udah dibikinin sama persis. Jadi udah aku share juga ke teman-teman yang pada minta dulunya tuh, udah aku share di Instagram juga. Nah mungkin buat teman-teman di sini yang masih mau samaan, nanti linknya aku taruh di description box ya. Semoga aja kualitasnya juga bagus ya teman-teman. Tapi emang harganya kalau yang sekarang tuh udah jauh lebih murah gitu kan. Ini dulu aku belinya dua kali lipat gitu harganya, tapi emang lebih bagus gitu, maksudnya bagus gitu kualitasnya ya. Aku belum ada beli lagi sih yang harga-harga murah sekarang tuh. Semoga aja nanti kualitasnya juga bagus. Nah oke, ini aku lanjut cuci piring tuh, numpuk banget cucian piringnya ya. Nah ini aku udah bingung nih mau bahas apa teman-teman. Kemarin aku bacain komentar teman-teman, udah nggak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Ayo dong tanya, mau seputar rumah tangga atau seputar keuangan atau seputar apa ya, pokoknya apa aja lah. Mungkin buat teman-teman bisa ditanyain di kolom komentar, nanti kita bahas di pas voice over. Nah ada sih satu pertanyaan nih dari Kak Novi Amalia. Pak Ica, mohon maaf mau tanya, untuk uang pegangan suami gimana ya Mbak, karena tidak ada di anggaran. Ini di video budgeting kemarin ya. Ya memang kalau di anggaran aku tuh nggak ada aku budgetkan khusus untuk pegangan suami ya. Jadi uang gajinya tuh sepenuhnya dia kasihkan ke aku untuk diatur. Jadi dia tuh memang nggak ada pegangan, tapi kan dia tuh untuk makan siang udah disiapin dari kantor ya teman-teman. Terus dia juga nggak ngerokok. Paling hari-hari itu aku pegangin uang ini aja, uang BBM. Nah itu dia yang pegang gitu. Pokoknya mau kurang mau lebih itu urusan dia. Karena kan dia yang pakai kendaraan ya, motor, mobil. Tapi biasanya tuh pasti kurang ya, apalagi kalau pakai mobil ya, sering pakai mobil gitu. Jadi dia tuh ada sih pegangan dari uang lemburnya gitu teman-teman. Jadi biasanya tuh sebulan sekali kan uang lemburnya tuh di luar dari uang gaji gitu. Nah itu dia yang pegang, cuman memang jumlahnya itu nggak pasti gitu, nggak tetap, dan itu memang sesuai dari lemburnya dia gitu. Makanya aku nggak ganggu, dan lagi pula nggak aku masukin ke anggaran kebutuhan juga, soalnya takutnya malah jadi ini kan bebannya dia gitu buat ngusahakan lembur gitu kan, kasihan. Jadi ya sesuai kerjanya dia, kalau dia ada lembur ya berarti dapat uang lemburnya bisa buat pegangan. Tapi tuh gak banyak sih teman-teman, paling banyak ya 500 ribuan gitulah kayaknya ya. Tapi biasanya selalu ada aja sih ya rezeki yang tak terduga tuh kadang ya. Namanya juga masih berusaha, masih kerja gitu kan, bukannya duduk-duduk diam. Jadi biasanya selalu ada aja rezekinya. Kadang juga habis-habisnya tuh tetap ke anak istri gitu ya. Nah biasanya kalau buat mainan-mainan masyarakat, kalau dia kepengen beli mainan atau apa, itu biasanya dari bapaknya. Jadi aku nggak keluar uang gitu. Jadi biasanya kita tunggu papa ada rezeki gitu kita bilangnya. Jadi memang kalau bapaknya ada rezeki ya dibeliin. Jadi kalau enggak ya anaknya ngerti gitulah. Nah seperti itulah ya teman-teman, karena banyak banget yang nanyain uang suami tuh dari mana ambilnya gitu ya. Banyak lah pokoknya di setiap budgeting gitu ya. Nah tapi saran aku, kalau memang teman-teman suaminya memang butuh pegangan atau ada kebutuhan sendiri lah gitu ya, ya tinggal dianggarkan aja sih teman-teman. Maksudnya tinggal dianggarkan dari uang bulanan itu gitu. Nah oke, apalagi nih bener-bener bingung nih aku teman-teman. Nih aku udah selesai juga tadi beres-beresnya, ini tinggal nyapu-nyapu terus dipel juga nanti lantainya. Nanti habis ini udah selesai, tinggal lanjut
mandi ya. Biasanya kalau udah malam-malam udah beberes kayak gini aku pasti mandi lagi teman-teman. Nah ini tuh di angkanya belum tidur teman-teman, padahal ini udah malam banget ya, udah jam 11-an gitu. Ampun deh, pokoknya aku rasanya stres banget akhir-akhir ini. Jadwal mereka tuh pada berantakan banget ya, mana tidur malamnya makin larut, kadang jam 12-an gitu loh teman-teman. Nanti bangunnya juga kesiangan gitu, jadi jadwalnya tuh berantakan banget ya. Akunya juga mau nggak mau lah ngikutin jadwal mereka ya, soalnya aku tidurnya kadang juga di atas jam 2-an malam ya. Tunggu mereka pada tidur kan aku baru bisa kerja, ngedit video dan lain-lain gitu. Jadinya ya mau nggak mau lah harus ngikutin jadwalnya mereka bangun gitu. Padahal enaknya aktivitas tuh kan pagi-pagi gitu ya, jadi habis sholat subuh tuh aku tidur lagi gitu teman-teman. Makanya kemarin sedih banget, ada yang komen kan, aku tuh kan masaknya jadinya ikutan siang kan, mana masarakannya juga udah biasa, udah kelaparan gitu kan, ngurusin adiknya dulu ya. Ada yang komen kenapa nggak lebih awal aja masaknya, bangunnya lebih pagi gitu. Aku sedih banget tuh, soalnya mau gimana ya, keadaannya seperti ini loh sekarang teman-teman. Andaikan tahu posisi aku yang sekarang ya. Nggak apa-apa sih, sabarin aja. Nah ini rumahnya udah rapi juga, tadi dibantu suami juga beresin dikit-dikit. Besok tinggal aku pel-pel, soalnya belum di vakum, belum di pel juga. Oke teman-teman, sekarang aku lanjut mau skincarean dulu. Tadi udah habis mandi. Nah aku mau liatin skincare terbaru aku. Jadi belakangan ini aku lagi pakai anti aging series dari Scarlett ini teman-teman, karena udah nggak bohong ya, masuk usia aku yang ke 30 tahun ini udah mulai ada perubahan tekstur atau tanda-tanda penuaan gitu. Jadi untuk mencegah munculnya tanda-tanda penuaan, kita perlu perawatan kulit dengan kandungan yang bersifat anti aging. Makanya aku seneng banget Scarlett akhirnya mengeluarkan anti aging series ini. Nah anti aging series ini terdiri dari 5 rangkaian teman-teman. Yang pertama ada fresh cleansernya yang diperkaya dengan kandungan seaweed extract, Centella asiatica extract, dan mugwort hydrosol yang kaya akan vitamin dan mineral untuk membersihkan dan merawat kulit wajah agar tampak lebih halus, lembab, dan awet muda. Ini teksturnya seperti ini, ringan banget pas diaplikasikan. Aku suka banget, dia nggak bikin terik di muka gitu ya. Kemudian ada essence tonernya. Nah ini aku suka banget soalnya kemasannya tuh pakai pump kayak gini, cukup 2 pump aja sih. Nah teksturnya cair seperti ini, jadi gampang banget meresapnya di wajah ya teman-teman. Nah ini kandungannya ada hyaluronic acid, bioplavita ceramide yang dapat membantu merevitalisasi kulit dan mengencangkan kulit, menghidrasi serta memberi kesegaran pada kulit. Kemudian ada serumnya teman-teman, ini yang paling aku andalkan banget ya, soalnya kadang tuh ngefek banget di kulit aku. Kandungan yang terdapat pada serum ini tuh bagus banget untuk melembabkan dan mencerahkan kulit serta menyamarkan tampilan kerutan dan garis-garis halus. Jadi ini tuh bagus banget ya untuk usia kita yang udah memasuki 25 tahun ke atas. Nah cobain deh paket anti aging series ini teman-teman. Nah kemudian ada eye serumnya juga. Nah ini nih ya, kadang tuh yang paling mencolok itu perubahan di garis-garis halus di sekitar area mata kan ya. Nah jadi perlu banget nih eye serumnya. Diformulasikan dengan bahan aktif yang mampu menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan di area sekitar mata dan mencerahkan kulit di sekitar mata. Dan yang terakhir ada moisturizernya. Nah moisturizer ini tuh teksturnya ringan, diperkaya dengan lactobacillus ferment, hexapeptic egg, cherry blossom extract, sevenberry extract, dan jeju aloe vera extract yang membantu menjaga kesehatan mikrobin kulit dan memberikan efek menenangkan, membuat kulit akan tampak lebih sehat dan cerah serta mampu menyamarkan tampilan garis halus dan kerutan pada kulit. Teksturnya kelihatan banget ya, ini tuh bening, terus dia ringan banget pas dipakainya, nggak lengket sama sekali. Nah satu kesan aku ngelihat rangkaian anti aging series ini, dia tuh mewah banget ya packagingnya. Nah oke teman-teman, ini aku udah selesai tadi cuci mukanya pakai fresh cleanser. Kemudian sekarang lanjut pakai essence tonernya. Ini cukup 1-2 pump aja, kemudian diratakan ke seluruh bagian muka ya. Tinggal ditepuk-tepuk sedikit. Oh
ya teman-teman, tenang aja, ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit usia di atas 25 tahun dan digunakan setiap pagi dan malam hari. Aku tuh happy banget akhirnya bisa nyobain anti aging series ini dan share juga ke teman-teman gitu ya. Karena untuk kandungan yang ada di Scarlet Edge Delay Package ini tuh bener-bener yang aku butuhin buat mencegah penuaan dini dan mengurangi kerutan yang mulai muncul di bawah mata ataupun kulit wajah aku. Nah, yang aku rasain sih setelah rutin ya pakai ini udah semingguan lebih, kulit aku tuh jadi lebih lembut, terus setelah dipakai tuh berasa kayak kenyal, terus lembab juga pastinya ya teman-teman. Dan aku juga ngerasa sedikit udah mulai glowing lah gitu ya. Makanya ini harus rutin banget sih dipakainya. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini juga udah mulai mengalami perubahan atau ada tanda-tanda penuaan seperti munculnya garis-garis halus dan keriput pada wajah dan area sekitar mata, adanya hiperpigmentasi atau flek gitu ya, atau tampilan kulit mulai kendur, kurang kencang, dan kulit jadi kering atau dehidrasi. Nah, bisa banget cobain Age Delay Package-nya Scarlet ini buat mengurangi garis-garis halus, kerutan di wajah, dan mencegah tanda-tanda penuaan lainnya untuk investasi kulit kita di masa depan agar tetap sehat, cerah, dan awet muda. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau cobain juga atau mau beli produknya, bisa cek aja nanti linknya yang ada di description box aku ya. Nah, ini juga udah terregistered by BPOM, halal MUI, dan non-tested on animal. Bisa juga digunakan untuk ibu menyusui dan ibu hamil yang udah memasuki trimester kedua ya teman-teman. Nah, oke, segitu aja dulu video aku kali ini, sharing-sharingnya. Semoga aja bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Nah, oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nonton video-video aku dan udah setia nungguin video dari aku. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.